Media sosial kembali panas. Kali ini dipicu oleh pesan terbuka seorang netizen yang budiman dengan akun @rosilaneweh yang menohok sikap Inara Rusli di tengah konflik perselingkuhan yang tidak kunjung reda. Setelah pernyataannya di podcast Denny Sumargo menuai rasa muak publik, suara kritik dari netizen yang berbakti pun makin keras dan terarah. Netizen yang budiman ini menyampaikan teguran panjang yang menekankan bahwa meminta maaf dan melakukan introspeksi diri jauh lebih bermartabat dibanding membela diri secara agresif. Dalam pesannya, ia menilai reaksi marah istri sah sebagai sesuatu yang manusiawi dan wajar, mengingat posisi sebagai pihak yang paling tersakiti. Netizen yang berbakti tersebut juga menyoroti upaya Inara yang dinilai berlindung di balik dalil agama dan pembenaran poligami. Cara itu dianggap tidak relevan karena perselingkuhan sejak awal tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ia memperingatkan bahwa memutarbalikkan fakta dan terus menyalahkan pihak lain justru akan merusak reputasi sendiri. Sebagai figur publik, Inara diminta menunjukkan kerendahan hati, berhenti keras kepala, serta menyeimbangkan ucapan religius dengan sikap nyata. Menurutnya, pembelaan berlebihan hanya menjadi senjata makan tuan dan memperdalam kejenuhan publik terhadap drama yang terus diulang. Inara, astagfirullahaladzim. Itu bukan pertanyaan atuh sayang. Kamu bilang kenapa harus melibatkan semua orang? Ya itu hal yang wajar. Seorang istri ketika tahu suaminya berkhianat ya dengan perempuan lain, respon pertama adalah menyalahkan mereka berdua. Tidak mungkin memujinya, ya kan? Pasti menyalahkan mereka berdua, suaminya dan selingkuhannya, itu pasti. Dan kalaupun si istri pertama itu ngobrol ke orang lain atau membuka aib mereka, ya itu juga hal yang wajar. Karena memang respon pertama secara spontan sakit hati, pasti dia perlu ngomong, marah, wajar lah gitu. Karena posisinya adalah orang yang tersakiti, ya kan? Nah mestinya sebagai seorang pelakor, ketika tahu istrinya marah dan segala macam itu sampai membuka-buka aib gimana ya, respon pertama itu harusnya meminta maaf, ya kan? Pertama meminta maaf dan mengucapkan sesuatu yang bisa membela harga dirinya, harga diri kamu, ya. Jangan sampai apa yang kamu ucapkan itu malah mempertajam pandangan orang kepada kamu sebagai wanita yang tidak tahu diri. Itu udah salahnya ya kan gitu. Terus ya, kalau misalnya kita sebagai seorang pelakor, jangan sekali-sekali mengatasnamakan tentang agama. Kalau caranya seperti itu, poligami itu boleh banget. Tetapi semuanya juga ada syarat dan ketentuannya. Kalau dari awalnya saja sudah namanya selingkuh, ya kan? Itu bukan ajaran dari Islam, ya kan? Kalau selingkuh itu bukan. Ada cara dan tata cara dan syaratnya untuk bisa berpoligami, termasuk dari perempuannya itu sendiri, begitu ya. Jadi jangan mengatasnamakan atau berlindung dari perselingkuhan yang kamu lakukan itu. Kamu berlindung melalui dalil dan ayat-ayat poligami, itu tidak bisa. Pertama, si perempuannya juga harus seperti apa kalau mau masuk dalam kategori itu. Komo laki nama ya, buat laki-lakinya harus ini seperti gimana gitu kan. Jadi kamu jangan berlindung di ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalil untuk membenarkan perbuatan kamu gitu kan. Nah sekarang ya, karena kamu itu adalah public figure ya kan, kamu juga emang pernah mengalami hal seperti itu ya. Cobalah tahu diri sedikit gitu kan. Karena apa? Kepintaran kamu, kecantikan kamu akan luluh lantak dengan statement kamu yang terlihat tidak tahu diri. Kamu sudah salah, kamu malah bertanya, kenapa? Ya kan? Harusnya kamu introspeksi diri. Biarkan saja orang mau ngomong apa gitu. Yang namanya yang istri itu mau ngomong apa juga, kamu perlihatkan bahwa saya tidak seburuk itu. Ya tapi dengan kamu sering membela diri kamu seperti ini, kamu itu seperti senjata makan tuan, tahu nggak? Sayang banget. Kamu cantik, gitu kan?
Tapi caranya kamu seperti begitu. Padahal kamu dulu banyak sekali mengeluarkan ucapan-ucapan atau statement-statement tentang seorang perempuan pelakor. Dan itu kamu sekarang menjadi pelakunya. Gitu. Jadi kalau orang sekarang banyak yang menghujat kamu, ya terima saja. Sebagai penggugur dosa-dosa kamu. Harusnya begitu. Bukan membalikan jadi si istri tua yang salah. Tidak bisa. Sebagaimana kerasnya kamu ingin membalikan fakta, ya kan? Mau membalikan fakta bahwa yang bersalah itu tidak sepenuhnya kamu, tidak akan bisa. Posisinya kamu sekarang ada di posisi yang salah, ya kan? Apalagi kamu berlindung dengan ucapan-ucapan agamis yang sebetulnya sangat jauh dari perilakumu sendiri. Kamu mengatakan saya seperti menjelekkan para istri Nabi, ya kan? Dengan statement kamu yang dulu sebagai seorang perempuan baik-baik itu tidak akan mau menikah dengan laki-laki yang punya istri, ya kan begitu. Nah, kamu ralat lagi tuh. Pernyataan kamu itu sebetulnya tidak benar, karena itu seperti menghina para istri Nabi. Tidak sayang, ya. Istri Nabi itu tidak ada sangkut pautannya dengan ini, karena para istri Nabi itu adalah wanita-wanita terpuji. Dan sangatlah malu sebagai manusia sekarang, sebagai perempuan sekarang, ya, ingin mengatasnamakan atau ingin mensejajarkan diri kita dengan beliau, dengan para istri Nabi yang luar biasa, solehnya, solehahnya, sucinya, bersihnya. Masa kita mau bilang seperti itu? Janganlah malu, ya. Malu tidak selevel, jauh banget gitu. Boro-boro ini kita istilahnya untuk mengikuti sedikit saja kesabaran dari para istri Nabi itu tidak akan kita bisa. Hanya sekedar meniru aja kita kan. Jadi kalau ngomong, ya, untuk membenarkan diri kita jangan dibungkus dengan agama. Orang semakin muak, tahu nggak? Semakin muak gitu. Kita terima aja, kita salah, kita minta maaf, ucapan sesuatu yang membuat si istri pertama luluh hatinya. Karena kamu posisinya adalah seorang public figure, perlihatkan kepada orang bahwa apa yang kamu ambil itu bukan semata-mata hanya sekedar nafsu ataupun merebut sama orang segala macam, tapi ada kebaikan-kebaikan di setiap apa yang kamu lakukan. Harusnya seperti itu. Tidak perlu kamu ngomong agama pun, pasti orang-orang akan melihatnya lebih baik lagi. Nah, sekarang kelakuan kamu seperti gitu. Kamu minta maaf juga kagak mau, ya kan? Terus kamu mencoba membalikan fakta, menjadi si istri pertama yang terlihat salah, gitu kan? Terus kamu coba melaporkan ke sana, ke sini. Itu udah semakin tambah kacau, ngerti nggak? Cantiknya kamu itu jadi terlihat bagaimana, gitu kan? Seperti itu. Bahkan mungkin ini jindasimnya kamu aja bilang itu bukan saya yang ngajarin. Heran itu. Kok ada perempuan seperti ini, keras hatinya gitu loh, ditegur sedemikian rupa, dikasih tahu sedemikian rupa, dia tidak mau mengakui dirinya salah, tidak mau meminta maaf dengan ikhlas dan tulus gitu kan, karena kamu adalah orang public figure, harusnya itu juga terlihat begitu. Karena memang kamu sendiri kan sudah ada di dalam lingkungan yang terlihat oleh masyarakat itu, kecuali kamu tutup sendiri tuh, tidak terbuka. Ini kan sudah terbuka, pasti banyak responnya. Ya begitu ya sayang ya. Jadi tolonglah kamu berbicara agama, coba imbangin dengan kelakuannya kamu gitu ya. Ya seperti itu ya sayang ya. Kamu cantik loh, serius, aku tuh suka sama kamu. Tapi ngedengar kamu kayak gitu, kamu tuh seperti bolohok, ngerti nggak? Bolohok, seperti orang yang awam banget tentang agama, seperti gitu. Padahal setiap hari kamu berbicara dengan logat-logat dan gaya-gaya agamis segala macam. Janganlah bikin malu dirimu sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.